Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya pertemuannya tentang tinggi maksimum ya. Kita menghitung tinggi maksimum pada gerak parabola yang mana persamaannya H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, sekarang kita akan sama-sama menghitung bagaimana atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi atau kita singkat jadi TH max. Nah, ini presentasinya. Ini kita next dulu. Ini kan yang kemarin ya, menghitung titik tertinggi. Nah, rumusnya tadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah yang ini ya. Oh, ini latihan soal. Nah, menghitung waktu saat mencapai titik tertinggi. Nah, ini ya, menghitung waktu untuk mencapai titik tertinggi. Begini ya, terus kita pakai pointer. Magic cursor. Nah, gini ya, menghitung waktu saat mencapai titik tertinggi. Nah, untuk mencapai titik tertinggi, balik lagi ke sini, salah. Nah, misalnya pertanyaannya, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, untuk mencapai titik tertinggi diperlukan analisis gerak pada sumbu Y. Pada titik tertinggi, kecepatan di arah sumbu Y di sini ya sama dengan 0 kecepatannya. Nah, maka kita gunakan rumus GLBB kan untuk di sumbu Y. Itu Vt sama dengan V0 min A dikali T. Nah, Vt-nya adalah Vty atau kecepatan akhir di arah sumbu Y. Sama dengan V0Y. V0Y adalah kecepatan awal yang udah diproyeksikan ke sumbu Y, yaitu nilainya ini nanti. Dikurangi A itu percepatan. Percepatan yang kita pakai adalah percepatan gravitasi dikali dengan T-nya waktu ya. Nah, di sini Vt-nya 0 karena di titik tertinggi kecepatan akhirnya 0 karena semakin mencapai titik tertinggi dikurangi gravitasi sehingga berkurang menjadi 0 di titik tertinggi. Maka di sini 0 sama dengan V0Y min G dikali T. Kita pindah ruaskan min G dikali T ke sebelah sini jadi GT sama dengan V0Y. Atau T sama dengan V0Y per G. Ini G nya pindah ruas jadi bagi. Nah, V0Y itu apa? V0Y adalah V0 dikali sin theta per G. Contohnya soal ini misalnya. Ini kan V0 nya 80, sudutnya 45 dan gravitasinya 10. Berarti berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi? Maka waktu yang dibutuhkan adalah V0 nya 80, sin theta nya adalah sin 45 dikali gravitasinya 10. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. 80 dikali setengah akar 2 dibagi 10. Nah, 80 dikali setengah dulu dapat 40. Oh, ini dulu. 80 dibagi dengan 10 dapat 8 ya. Nah, baru 8-nya kita kalikan dengan setengah. Jadi 4 akar 2 sekon. Nah, contoh soal lain. Nih, lupa bahas. Ini nih ada soal lagi. Soalnya nanti ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal 8 meter per sekon pada sudut elevasi 45 derajat. Tentukan waktu saat mencapai titik tertinggi. Nah, yang diketahui di sini kecepatan awal. Berarti gambar gini ya. Nah, V0-nya adalah 8 meter per sekon. Dan sudutnya terhadap sumbu X 45 derajat. Ini. Yang ditanyakan adalah TH max. TH max itu waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, kita jawab TH max sama dengan V0 dikali sin theta per G. Berarti V0 nya 8, sin theta berarti sin 45 per gravitasinya 10.
Jadi di sini 8 dikali sin 45 adalah setengah akar 2 dibagi 10. 8 dikali setengah dapat 4 akar 2 per 10. Atau mau diperkecil jadi 2/5 akar 2 sekon. Nah ini boleh ya, boleh dong. Kalau mau dalam bentuk desimal berarti 0,4 karena 2 dibagi 5 0,4 ya, akar 2 sekon. Gitu selesai ya. Kita lanjut ke yang kedua. Yang materi yang kedua atau materi berikutnya adalah tentang waktu untuk mencapai jarak terjauh ya. Nanti latihan soalnya di akhir saja. Nah, waktu untuk mencapai jarak terjauh. Bentar, loading. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi tadi misalnya 2 sekon, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh itu di sebelah sini ya, ini titik tertinggi, ini jarak terjauh. Kalau dilihat sebenarnya gerak parabola itu sifatnya simetris dengan mengabaikan gesekan udara. Artinya waktu di sini itu sebenarnya tinggal 2 kali lipat dari TH max gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan contohnya ini. Oh, ini bentar. Ini yang kemarin ya, ini yang kemarin dan rumus-rumusnya. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi titik terjauh. Nah, waktu untuk mencapai titik terjauh. Nah, kita kembali ke konsep bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh, gerak parabola ini sifatnya simetris dengan mengabaikan gesekan udara. Artinya dia pas tengah-tengahnya itu di saat titik tertinggi. Maka kalau tadi ada waktu untuk mencapai titik tertinggi atau TH max dari sini ke sini ya, maka dari sini ke sini itu sama besarnya dengan TH max. Nah, ini TH max, nah TS max itu sebelah sini. Nah, maka nilai TS max itu 2 kalinya TH max. Jadi kita tinggal dikali 2 yang tadi udah dicari dikali 2. Atau kalau kita turunkan TH max kan tadi rumusnya V0 sin theta per G ya, 3 kali 2 jadi 2 V0 sin theta per G. Nah, itulah waktu untuk mencapai jarak terjauh ya. Contohnya yang ini misalnya V0 nya 80, berarti 2 kali 80 dikali sin dari 45 dibagi 10. Diperoleh ini 10 nya coret, 2 kali 8 16, sin 45 adalah setengah akar 2. 16 kali setengah akar 2 dapat 8 akar 2 sekon ya, satuan sekon. Contoh soal lain misalnya di sini. Oke, kita coba ada di sini soal lagi. Nah, sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal 8, sudut elevasinya 45 seperti tadi ya. Kalau pakai diketahui berarti diketahui ini ya. V0-nya adalah 8 meter per sekon. Sudutnya di sini 45 derajat. Yang ditanyakan adalah waktu untuk mencapai jarak terjauh atau TS max ya. S max itu jarak terjauh. Kita jawab. Oke. Rumusnya tadi TS max sama dengan 2 kali V0 dikali sin theta per G. Berarti 2 dikali 8 dikali sin 45 derajat per 10. Berarti 16 dikali sin 45 nya setengah akar 2 per 10. Ini 16 ya, 6 ya. 16 dikali setengah, ini coret ya, coret dapat 8 ya. Berarti 8 dikali akar 2, 8 akar 2 per 10. 8 dibagi 10 0,8 akar 2 satuannya sekon. S gitu ya. Nah, ini waktu untuk mencapai jarak terjauh. Kita lanjut yang ketiga, nanti latihan soalnya kita lanjut dulu. Nah, yang ketiga adalah tentang loading. Yang ketiga adalah tentang menghitung jarak terjauh. Nah, untuk menghitung jarak terjauh,
kita gunakan pendekatan yang sama tadi ya. Nah, tentukan jarak terjauh. Jarak terjauh dipengaruhi gerak pada sumbu X. Maka untuk mencari jarak kan S max ya. Nah, untuk mencari jarak pada GAB adalah V0 cos theta dikali T gitu kan ya. Untuk nyari jarak di sumbu X kan gitu ya. V0 cos theta dikali T. Nah, kalau di sini S max yang diminta adalah jarak maksimum ya. Berarti V0 dikali cos theta dikali TS max yang tadi. Ya. Apa rumus TS max tadi? 2 V0 sin theta per G. Nah, ini berarti V0 dengan V0 duanya kita kedepankan. Berarti V0 dikali V0 adalah V0 kuadrat, kemudian 2 sin theta cos theta. Sin theta dulu baru cos theta nulisnya ya. Per G. Nah, di trigonometri 2 sin theta cos theta itu setara dengan sin 2 theta. Ya. Setara dengan sin 2 theta. Maka rumusnya jadi gini, S max adalah V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Oke. Contoh soalnya yang ini, berarti kalau nyari jarak maksimum yang diperoleh 80 kuadratin sin 2 theta itu 2 kali theta. Karena sini tetanya 45 berarti 2 kali 45. 2 kali 45 kan 90 ya. Jadi jadi sin 90, 80 kuadrat 6400 dibagi 10 ya. 10 nya kita coret dengan ini 0, jadi 640 dikali sin 91. Maka hasilnya adalah 640 meter gitu ya. Nah, latihan lainnya di sini. Sebuah benda dilempar. Oke, kita tulis dulu. Diketahui sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal 8 meter per sekon ya. Gitu ya, lagi-lagi. Sudut awalnya 45 derajat. Yang ditanyakan tentukan jarak terjauh. Oke, yang ditanyakan di sini S max. Kita jawab. Nah, S max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G ya. Berarti V0 dikuadratin 8 dikali 8 gitu ya, kuadrat kan. Sin 2 theta berarti sin 45 di situ, berarti 45 dikali 2 atau 2 kali 45 per G, gravitasinya 10. 8 kali 8 64. Ini sin 90 ya, jadinya 45 dikali 2 90 dibagi gravitasinya 10. Sin 90 itu 1. Berarti ini hasilnya 64 per 10, hasilnya 6,4 meter. Itu ya. Itu untuk mencari S max. Bagaimana kalau nanti sudutnya tidak 45? Misal ya, sudutnya agak susah nih. Sudutnya 37 derajat misalnya. Kemudian V0-nya misalnya 10 deh. Nah, yang ditanyakan berapa S max-nya? Nah, ini juga sama. V0 kuadrat sin 2 theta per G. Tapi kan kita nggak tahu ya, sin 2 dikali 37 tuh berarti berapa? 74. Sin 74 nggak tahu berapa. Maka balikin lagi ke definisi awal. Definisi awal kan gini, V0 kuadrat sin 2 theta ini ya sama aja dengan 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta per G. Nah, balikin lagi ke sini. Maka nanti jadi gini, 10 kali 10 kuadrat ya, 2 dikali sin 37. Sin 37 itu 3 per 5, cos 37 itu 4 per 5 per gravitasinya 10. Nah, baru ini 10 nya bisa kita coret gitu ya. Apalagi yang bisa dicoret, 5 dengan 10 dapat 2. Oke. Dah, sisanya adalah 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 4 48 per 5. Sekarang 5 nya di bawah. Nah, sentuhannya meter. Oke. Atau mau dijadikan pecahan. Kalau jadiin pecahan berarti 9,6 ya, 9,6 meter. Pecahan jadi desimal, sorry. Nah, itulah video penjelasan tentang waktu untuk mencapai titik tertinggi. Rumusnya ini V0 sin theta per G ya, ini rumusnya. Kemudian ada lagi mencari jarak terjauh atau waktu untuk mencapai jarak terjauh, rumusnya ini 2 V0 sin theta per G, karena tadi gerak di parabola itu simetris. Kemudian yang terakhir untuk menentukan jarak terjauh, pakai ini V0 kuadrat sin 2 theta per G.
Itu saja, silahkan dikerjakan tugasnya. Tugasnya adalah mengerjakan soal ini yang ada di sini. Nah, nanti link ini akan dimasukin di deskripsi atau ada di chat ya. Dari mana? Nah, ini dari yang nih, menentukan waktu mencapai titik tertinggi. Kerjakan 3 soal, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atau bebas pilih nomor berapa saja ya. Antara 1 sampai 4 ya, karena 5 udah dibahas. 1 sampai 4 pilih 3 soal. Yang ini pilih 3 soal ya, sama waktu untuk mencapai jarak terjauh, dan terakhir yang ini menentukan jarak terjauh. Jadi total ada 9 soal latihan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.